Sobat Kopi Talk, selamat sore semuanya. Apa kabar nih? Selamat Semoga sore. selalu Selamat dalam sore. Selamat sore. Selamat sore. Kabar luar biasa. Kabar Alhamdulillah. luar biasa. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, apalagi di tengah kondisi pandemi yang lagi tinggi-tingginya nih, Sobat. Ya. Nah, ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, Amin. amin. Nah, baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Citra. Saya adalah host yang akan membantu acara Kopi Talks pada hari ini. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang di acara Kopi Talks seri 9 yang dengan tema Potensi Karir Kompetensi Manajemen Risiko. Nah, pada sesi hari ini kita tuh juga telah kedatangan nih narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya sudah berpengalaman di bidang manajemen risiko. Dan pastinya beliau cocok untuk tema yang kita angkat pada hari ini dan juga beliau siap untuk sharing ilmunya kepada sobat semua nih. Nah, mari kita sambut Bapak Deden Wahyudianto, CSA CRP CIB selaku Direktur Utama PT TAP Kapital Indonesia. Selamat sore Pak Deden, apa kabar? Selamat sore Citra, Pak Ahmad dan Ya. teman-teman semuanya. Selamat sore Pak Deden. Selamat sore. Selamat sore Pak Deden. Semoga Sore, sehat sore, selalu ya Pak. Pak. Nah, selain narasumber yang luar biasa, kita juga akan didampingi nih oleh moderator yang gak kalah luar biasanya. Nah, mari kita sambut, ada Pak Ahmad Bangsawan. Selamat sore Pak Ahmad, apa kabar? Selamat sore Citra. Selamat sore semuanya. Sehat selalu ya. Ya, Alhamdulillah. Nah, baik Sobat Kopi Talk, sebelum kita masuk ke inti acara, saya ingin memberitahu bahwa PT TAP Kapital Indonesia sedang melakukan open registration untuk kelas sertifikasi CIB yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli sampai 28 Agustus 2021 dan juga kelas CRP yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 31 Juli 2021. Nah, Sobat Kopi Talk nggak perlu khawatir nih, karena kelas sertifikasi yang dilaksanakan oleh PT TAP Kapital Indonesia ini sudah berstandar BNSP loh. Untuk persyaratan, harga, dan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi admin yang ada di grup WhatsApp setelah webinar selesai ya. Nah, baik, sebagai reminder untuk Sobat Kopi Talks, dimohon untuk mematikan mikrofonnya selama acara berlangsung. Dan jika ada yang memiliki pertanyaan, dapat langsung dituliskan di kolom chat yang nantinya akan dibantu oleh Pak Ahmad selaku moderator untuk disampaikan kepada Pak Deden. Nah, baik, karena sudah pas nih, jam sudah menunjukkan pukul 4 dan peserta juga sudah mulai ramai. Kalau begitu, Pak Ahmad bisa kita mulai? Oke. Baik, waktu dan tempat kepada Pak Ahmad, saya persilahkan. Ngobrol asik aja di Kopi Talk. Di Kopi Talk, ngobrol asik aja. Baik, terima kasih Citra dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Sobat Kopi Talk semua. Sobat Kopi Talk dan selamat bergabung di acara kami yaitu Kopi Talks, ngobrol asik aja. Dan narasumber sudah hadir di dalam jaringan virtual kita, Bapak Deden Wahyudianto. Pak Deden adalah pemegang sertifikasi, salah satunya pemegang sertifikasi manajemen risiko. Dan tema kali ini yang akan dibawakan adalah potensi karir kompetensi manajemen risiko. Nah, Pak Deden yang sudah kompeten ya di bidang manajemen risiko, saya masih akan menyusul Pak Deden untuk mendapatkan kompetensi ini. Sudah 2 kali ujian ini masalahnya ya. Saya juga ingin seperti Pak Deden ini, bisa berbagi ilmu nanti dengan teman-teman, terutama khususnya di bidang manajemen risiko. Pak Deden, ini bicara potensi karir ya Pak Deden ya. Mungkin Pak Deden nanti punya slide yang akan dibagikan untuk dijelaskan kepada Sobat Kopi Talk. Tapi ada beberapa pertanyaan dulu nih Pak Deden. Sederhana. Iya. Kira-kira karirnya ini ya, karir untuk pekerjaan seorang pemegang sertifikasi manajemen risiko di perusahaan ini, salah satu bidang yang paling besar di bidang apa ini kira-kira? Nah, ini yang lucu. Kadang-kadang orang tuh terjebak bicara karir itu sebagai jabatan, sebagai posisi gitu ya. Tapi manajemen risiko itu karena generik sifatnya gitu ya. Jadi sebetulnya siapa saja bisa menjadi seorang ahli manajemen risiko. Di bidang apapun, di bagian apapun, di industri manapun, bahkan sampai ke level seorang pejabat wilayah terkecil pun bisa menjadi seorang praktisi manajemen risiko. Mungkin itu ya yang perlu kita buka dulu lebar-lebar, bahwa sebetulnya manajemen risiko itu bukan berarti ini sempit hanya untuk praktisi manajemen risiko atau misalnya hanya untuk unit manajemen risiko saja, tapi dengan kita memahami manajemen risiko, kesempatan untuk berkembangnya semakin luas gitu ya. Oke. Satu lagi Pak Deden. Kira-kira nih kalau orang sudah menggeluti di bidang karir manajemen risiko nih, paling ya standar minimal lah perolehan bulanannya berapa sih?
Ya balik lagi tergantung dari bagaimana kita berkembang di tempat kita kerja masing-masing ya. Iya. Kan kalau sekarang itu kita sudah ada yang namanya standar kompetensi untuk seorang praktisi manajemen risiko, bahkan sudah dijadikan SNI dan di sana dibagi ada 4 klaster posisi sebagai seorang praktisi manajemen risiko untuk megang jabatan tertentu gitu. Jadi kalau dibilang jumlah ya itu tergantung balik lagi ke masing-masing company dan kepada masing-masing teman-teman. Ada juga yang misalnya memang berkembangnya ingin menjadi seorang praktisi saja, menjadi seorang konsultan atau menjadi seorang pengajar misalnya, atau menjadi seorang praktisi yang betul-betul praktisi, ya mungkin akan berbeda-beda ya. Jadi kalau dibilang jumlah itu menurut saya relatif ya. Okay. Mungkin bagi saya besar, bagi Pak Ahmad kecil gitu ya. Tapi biasanya yang megang di konsultan manajemen risiko nih, yang kadang nilainya tidak bisa terukur ya Pak Deden ya. Ya, oke Sobat Kopi Talk, kita akan coba ikuti materi yang akan disampaikan oleh Pak Deden. Silakan Pak Deden. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya, teman-teman. Kayak sudah terlihat ya? Iya, sudah terlihat. Bapak Ibu sekalian. Oke. Di sini saya hanya membuka saja nih, nanti kita akan banyak diskusinya nanti ya, karena ini bidang yang betul-betul sangat generik dan sangat luas gitu ya. Jadi di sini saya mengambil tema perlukah manajemen risiko gitu, dan kita perlu memahami dan ambil kesempatannya. Sebelum kita ngomong ke materi, saya mau kasih lihat dulu beberapa ilustrasi. Di sini terlihat ya, mungkin Bapak Ibu ingat tahun 2012, 2013 gitu ya, bagaimana semangatnya Microsoft mengambil alih Nokia, kemudian menggabungkan unit bisnisnya. Microsoft kemudian keluar produk namanya Microsoft Lumia, tapi nggak bertahan lama, kemudian pelan-pelan mati gitu ya. Banyak juga produk serupa yang seperti ini, ada Kodak, ada Ericsson, mungkin sama-sama di ponsel ya, ada Siemens mungkin dulu zaman saya gitu, karena ada handphone namanya merek Siemens gitu ya. Dan banyak lagi brand lain yang akhirnya tenggelam karena banyak hal gitu. Atau misalnya yang ini karena kondisi berbahaya, ini terjadinya di Deepwater Horizon di Amerika Serikat. Ini ladang minyak, sumur minyak milik BP yang kemudian karena satu kesalahan yang sebetulnya nilainya kalau dilakukan itu tidak besar, tapi akhirnya menjadi sangat fatal dan menjadi bukan kecelakaan ya, insiden minyak bumi terbesar di dunia mungkin ya. Kemudian, nah ini juga seseorang yang mungkin kalau zaman yang teman-teman di sini ada yang milenial mungkin tidak banyak kenal mukanya, tapi bagi yang tahun 2008, 2007 sudah masuk ke dunia keuangan atau cukup banyak membaca, ini akan tahu ini seorang Bernard Madoff yang dihukum gara-gara skema Ponzi yang menipu banyak orang, dan mungkin penipuan single oleh orang terbesar di dunia ya, ada satu orang terbesar di dunia. Dan ketiga hal ini munculnya kenapa sih? Munculnya karena pertama adalah banyak masalah yang kita tidak siap mengejar. Contoh misalnya tadi masalah Nokia dengan Microsoft. Digital revolution yang mereka siapkan ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Ternyata pergerakan BlackBerry saat itu lebih kencang dibandingkan yang lain. Kemudian Microsoft ternyata tidak siap dengan bagaimana memasukkan aplikasi Microsoft-nya ke dalam ponsel dan banyak macamnya. Kemudian juga Android sudah mulai menguat. Itu baru dari sisi itu. Kemudian dari sisi Deepwater Horizon, kenapa kok hal sederhana itu tidak bisa dikontrol sehingga malah terjadi kecelakaan yang besar. Itu juga sedikit banyak ada hal yang sifatnya digital di situ. Kemudian apalagi yang Bernard Madoff ini kan orang sudah kenal dia sebelumnya sebagai seorang direktur di Nasdaq. Siapa yang tidak kenal Nasdaq gitu ya, bursa yang isinya adalah produk-produk berteknologi tinggi, tapi akhirnya dia menjadi penipu gitu ya. Nah tapi akhirnya di luar bayangan kita sendiri, digital revolution itu sudah semakin melebar sekali gitu ya. Tapi ketika melebar, meluas, membesar dan menggelembung yang sampai juga kita tidak bisa bayangkan gitu ya. Sampai kalau di Indonesia kita akhirnya muncul ada fenomena Gojek, kemudian sekarang menjadi GoTo dan seterusnya gitu. Tapi ada satu hal yang kita perlu ingat, bahwa ada basic yang seringkali kita lupa. Basic itu adalah resiko. Resiko itu sendiri ya.
Kenapa resiko? Karena resiko itu adalah penyimpangan dari satu hal yang ingin kita kejar gitu ya. Mungkin Microsoft lupa sama resikonya ketika mengambil Nokia misalnya, kemudian ketika Deepwater Horizon akhirnya melakukan satu kesalahan, kemudian menjadi besar, kondisi sudah hazard, kemudian tidak dikelola akhirnya menjadi risk gitu ya. Atau Bernard Madoff yang mungkin ngerasa kan dia sudah menjadi orang yang hebat, dia lupa bahwa ada risiko ketika dia tidak amanah, dia abai sama amanahnya. Banyak hal, dan mungkin kita juga di skup yang kecil maupun besar kita juga akan nempel dengan yang namanya risiko. Kita berangkat ke tempat kerja, mungkin kita lupa misalnya ngecek lampu remnya misalnya mati, kemudian lampu utamanya misalnya kalau dia pakai kendaraan sepeda motor misalnya mati, akhirnya ada potensi ditangkap polisi dan segala macamnya. Apalagi sekarang misalnya kondisi sedang wabah COVID meluas lagi, misalnya kita lupa memakai masker atau kita lupa protokol kesehatan, impact-nya juga akan berisiko. Nah, untuk memperkuat ini jalannya cuma satu. Kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial, kita juga harus aware dulu, kita harus punya dulu budaya sadar risiko. Tapi memunculkan ini tidak mudah. Tidak mudah nih, betul. Tidak mudahnya karena apa? Karena memang seringkali kita menganggap ini satu hal yang kecil, padahal mungkin dampaknya besar gitu ya. Nah, kalau kita bicara ke level korporasi, memang untuk membangun sebuah budaya risiko itu perlu tahapan yang kalau di sini saya bagi ada 4 gitu ya, dari mulai membangun infrastrukturnya, kemudian membangun kapasitas, kemudian mengintegrasikan manajemen risiko dengan aktivitas bisnis, sampai akhirnya bisa membangun budaya risiko, budaya sadar risiko di tempat kerja. Ini satu hal yang perlu sumber daya yang kuat gitu ya. Perlu sumber daya yang kuat, perlu sumber daya yang kompeten, perlu sumber daya yang mumpuni untuk bisa melaksanakan keempat tahapan ini sampai mulus. Karena di pertama ketika kita bicara infrastrukturnya, top manajemen harus punya kesadaran lebih dulu, karena mereka yang membuat kebijakan, kemudian menyusun pedoman, membuat prosedur dan manual, kemudian membentuk unit manajemen risikonya, kemudian menyiapkan lini pertama, lini kedua, lini ketiga pertahanannya sampai ibaratnya secara benteng itu sudah tertutup gitu ya, peluang untuk terjadinya risiko yang besar. Nah, setelah ini disiapkan, harus dibangun kapasitasnya. Kapasitasnya dibangun dengan menyiapkan tim yang kompeten, tidak hanya di unit manajemen risiko, tapi juga di seluruh bagian dalam perusahaan. Itulah tadi kenapa ketika Pak Ahmad tanya karirnya seperti apa sih? Ya karirnya ada di semua posisi. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di banking gitu ya, ketika bicara first line of defense pasti akan bicara, oh iya saya salah satu petugas risiko, saya sebagai salah satu risk officer di unit kerja saya, gitu. Atau saya malah seorang penanggung jawab risiko di unit kerja saya gitu, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian setelah kapasitasnya kuat, sebagaimana mengintegrasikan ini menjadi satu bagian yang kuat dengan bisnis. Misalnya, bagaimana sih standar yang dimiliki oleh bisnis bisa align sama standar manajemen risiko. Bagaimana sih misalnya kita sudah punya ISO 9001, alignment-nya sama risiko ada di mana sih? Bagaimana sih misalnya tim IT harus comply dengan standar ISO 27001, bagaimana sih mengelola risikonya? Atau misalnya di level puncak bagaimana sih menyusun budget perusahaan yang aware sama risiko, bisnis plan yang aware sama risiko, dan semuanya nempel risiko di dalamnya. Kalau sudah bisa ke arah sana, budaya sadar risiko itu akan nempel dengan sendirinya. Mungkin memang tidak bisa dalam waktu 1-2 tahun gitu ya, tapi ketika dibangun ini dan ketika sudah terbangun budayanya akan menjadi satu hal yang sangat kuat bagi seluruh pihak. Nah, cara paling mudah untuk menyusun tahapan-tahapan tersebut adalah dengan mengikuti standar manajemen risiko yang berlaku umum, yang mudah dipahami gitu. Saat ini memang kita mengenal ada 2 besar ya yang banyak dipakai itu. Untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis di Amerika, pendekatan biasanya menggunakan COSO gitu. COSO internal control atau COSO IRM gitu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang lebih banyak menggunakan standar ISO, mereka lebih suka comply dengan standar ISO, karena ISO juga sudah memiliki standar manajemen risiko yang tahun 2018 itu muncul ISO 31000 tahun 2018. Setelah pertama keluar tahun 2009. Nah, yang 2018 ini
konsepnya ada di 3 lingkaran yang saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah bahwa ketika kita bicara manajemen risiko, tujuannya apa sih? Tujuannya menciptakan dan melindungi nilai. Jadi kita sebagai satu entitas bisnis, bahkan kita sebagai pribadi, kita mesti meng-create nilai kita sendiri. Yeah. Kemudian bagaimana setelah di-create kita lindungi nilai kita sehingga nilai kita sebagai seorang person akan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Dengan cara apa? Dengan meningkatkan kompetensi, dengan menjaga integritas usaha dan segala macam gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi ke konsep manajemen risiko ini, setelah kita punya tujuan yang luhur untuk menciptakan dan melindungi nilai, kita harus melihat ada 8 prinsip yang perlu dijalankan. Bahwa sebuah manajemen risiko itu, baik itu ke pribadi maupun ke perusahaan, itu harus terintegrasi. Yeah. Khususnya di perusahaan harus terintegrasi dengan proses bisnis. Kemudian dibuat secara terstruktur dan komprehensif, dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Kemudian sifatnya inklusif, bisa diterapkan di berbagai lini. Kemudian dinamis, bisa mengikuti perubahan yang terjadi dan disusun berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Dan jangan lupa memperhatikan faktor budaya dan manusia, karena manusia yang akan menjalankannya, bukan mesin gitu. Yeah. Dan yang terakhir ketika kita bicara prinsip adalah bahwa sebuah manajemen risiko harus terus berkelanjutan pelaksanaannya dan meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu. Nah, setelah prinsip kita bisa memahami itu, top manajemen akan mengambil peran dalam menyusun kerangka manajemen risikonya, di mana akan mengintegrasikan seluruh lini usaha ke dalam satu konsep manajemen risiko, akan menyusun desainnya, kemudian mencoba mengimplementasikannya sambil terus dievaluasi. Setelah hasil evaluasi akan diperbaiki, kemudian start dari awal lagi terus berputar sehingga terjadi peningkatan berkelanjutan juga. Nah, kedua hal ini dari prinsip dan kerangka kerja ini, bagaimana sih menurunkannya ke dalam aktivitas sehari-hari? Itu di proses manajemen risikonya, di mana pertama dari kerangka, dari prinsip tadi akan muncul lingkupnya ada di mana manajemen risiko, kemudian konteksnya apa saja, apa yang menjadi konteks internalnya, konteks eksternalnya, kemudian kriterianya seperti apa, bagaimana sih sebuah risiko itu disusun appetite-nya, bagaimana kita mentoleransi risikonya, kemudian dari situ nanti masing-masing tim di seluruh lini perusahaan akan menyusun yang namanya penilaian risiko, dari mulai identifikasi risiko, analisis, kemudian evaluasi risiko dan seterusnya gitu ya. Sampai akhirnya manajemen risiko itu tidak hanya sebagai lip service saja, tapi sudah menjadi tataran nilai. Karena apa? Karena semua risiko yang muncul, risiko yang teridentifikasi akan dicatat dan dilaporkan secara berkala. Kalau itu sudah terjadi, proses budaya sadar risiko itu tinggal nunggu waktu aja. Nah, tapi untuk bisa mencapai itu ada syaratnya. Ada syaratnya apa? Syaratnya bahwa kita butuh panduan. Nah, kenapa sih tadi saya sampaikan bahwa ISO 31000 itu adalah sifatnya panduan. Jadi kalau kita lihat di sini di aneksnya ISO gitu ya. ISO itu ada yang disebut dengan standar untuk satu sektor tertentu, kemudian ada yang standar yang sifatnya umum, kemudian ada yang panduan khusus gitu ya. Tapi ada juga yang sifatnya memang justru sifatnya panduan yang umum gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini yang disebut dengan standar di lingkungan sektor, misalnya ISO 22000 misalnya, tentang bagaimana sih proses quality management system di proses otomotif misalnya. Kemudian bagaimana sih standar untuk alat kesehatan misalnya. Bagaimana sih manajemen keamanan makanan gitu. Nah, itu betul-betul spesifik hanya untuk industri atau kelompok usaha tertentu gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan specific guideline. Jadi ada guideline khusus, misalnya guideline tentang auditing management system atau bagaimana quality management system dijalankan gitu ya. Ini itu betul-betul specific guideline. Jadi sudah detail sekali gitu ya. Nah, ini akan mendukung yang namanya implementasi dari standar yang generik. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ISO 9001, ISO 14001 gitu ya. Di mana bahwa ISO 9001 kalau perusahaan ingin masuk ke pasar internasional, dianggap mutunya baik, harus comply dengan ISO 9001 sebagai quality management system gitu. Kemudian kalau perusahaan yang berbasis lingkungan, misalnya dia manufaktur, ingin dianggap ramah lingkungan, comply dengan ISO 14001 tentang
environment management system, atau misalnya perusahaan yang dianggap memiliki kepedulian tinggi terhadap EHS atau K3 gitu ya, bisa comply dengan ISO 45001 gitu. Nah, tapi generic standar, sektor standar, specific guideline ini belum menyentuh yang namanya risiko, sehingga dibutuhkan ada generic guideline. Salah satunya terkait dengan risiko dan kepatuhan. Jadi ada ISO 31000 untuk manajemen risiko, ada ISO 19600 untuk compliance, dan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah berwawasan sosial gitu ada ISO khusus 26000 tentang social responsibility. Jadi ini satu rangkaian yang tidak bisa saling berhenti, dan pada akhirnya itu akan butuh sumber daya manusia yang kompeten. Nah, balik tadi ke ISO 31000-nya, secara standar memang sudah ini hanya saya tampilkan halaman mukanya saja bahwa memang sudah ada standar yang seperti ini. Ada namanya panduan manajemen risiko yang sifatnya standar, itu diterbitkan di, kalau saya tidak salah, Februari 2018. Ya, 2018. Kemudian ternyata karena mungkin mengacu pada keberhasilan implementasi ISO 31000 tahun 2009, Badan Standarisasi Nasional dengan cepat mengadopsi ISO 31000 ini menjadi SNI ISO 31000 tahun 2018. Jadi di bulan Juli kalau saya tidak salah, SNI ini resmi keluar tentang bagaimana pedoman manajemen risiko dilaksanakan di industri di Indonesia, sehingga ini sudah nempel nih menjadi satu posisi yang tidak bisa ditawar lagi kalau ingin perusahaannya berjalan dengan baik. Selain comply dengan standar-standar yang tadi itu di ISO 9001, ISO 45001 juga, ketika mengelola risiko harus comply dengan risk management. Cuma bedanya kalau tadi ISO 9001 itu nempelnya ke company sehingga company harus comply. Kalau ISO 31000 ini karena memang sifatnya ada hanya panduan, akan nempelnya ke orang-orang yang siap menjadi pelaksana dari manajemen risiko tersebut gitu ya. Dan untuk memperkuat pemahaman manajemen risiko, karena manajemen risiko itu sebenarnya bukan hanya untuk sisi entitas bisnis ya. Kemudian oleh BSN juga dikembangkan lagi menjadi SNI 8848 tahun 2019. Jadi setahun kemudian dikembangkan menjadi panduan implementasi SNI ISO 31000 untuk sektor publik. Jadi kalau di SNI ISO 31000-nya itu menyinggung untuk mengatur bagaimana sih manajemen risiko dikelola oleh sektor private gitu, oleh sektor bisnis. Nah, yang untuk ISO SNI 8848 ini lebih mengatur bagaimana sih kalau ISO 31000 diterapkan di lembaga publik. Dari mulai badan negara, kementerian, pemerintahan daerah, pemerintah pusat, sampai ke level terendah dari level pemerintahan daerah, misalnya di level kelurahan misalnya. Atau misalnya kalau untuk lembaga publik misalnya sampai di level badan di bawah wali kota misalnya. Itu sampai sudah ada standarnya yang untuk mengatur hal itu gitu kan. Tapi ini juga belum baru mengatur panduannya saja. Orangnya diatur nggak sih gitu. Setelah keluar SNI 8848 ini, keluar panduannya lagi nih, SNI 8849, kompetensi sumber daya manusia dalam implementasi ISO 31000. Jadi di sini lebih didetailkan lagi bagaimana sih seharusnya seorang praktisi manajemen risiko ini bekerja. Ada berapa posisi sih yang setidaknya dimiliki oleh sebuah entitas bisnis, baik itu yang menempel sebagai unit manajemen risiko ataupun yang misalnya nempel ke masing-masing unit kerja. Nah, ternyata dari sini acuan dasarnya ternyata balik ke sistem pertahanan 3 lini gitu ya. Jadi di sini salah satu yang muncul dalam SNI 8849 itu adalah bagaimana ada 3 lini pertahanan yang perlu dijalankan oleh sebuah perusahaan, di mana di level eksekutif itu di bawah manajemen puncak itu dari yang lini pertahanan pertama, di mana ada paling tidak dua peran penting yang harus dimiliki, adalah ada petugas risiko atau risk officer gitu ya. Kemudian ada pemilik risiko atau risk owner, kemudian di lini pertahanan keduanya ada analis risiko dan pimpinan manajemen risiko, sementara di lini ketiganya ada pengawas. Nah ini yang kemudian akhirnya kita bisa jadikan sebagai pijakan seperti apa sih potensi karir seorang praktisi manajemen risiko. Kalau kita bicara, saya bukan seorang
yang berposisi di unit manajemen risiko, tapi saya juga memiliki kemampuan manajemen risiko dan saya ingin aware sama risiko demi kepentingan bisnis perusahaan misalnya. Nah ini bisa melihat ke 5 kotak putih ini bahwa ada potensi yang harus dikembangkan di 5 level posisi ini. Mungkin itu sebagai pembuka, Pak Ahmad, kita banyakin diskusi saja ya. Ya, oke. Pak Deden, jadi pada prinsipnya nih inti dari ini semua sebenarnya ada di budaya risiko ya, budaya tertib risiko sendiri ya, Pak Deden ya. Itu salah satu budaya kunci. Ini sebenarnya bukan soal tertib ya, tapi kalau budaya itu udah nggak perlu tertib lagi sebetulnya. Sudah kalau harus sebenarnya. Tertib itu berarti masih diarahkan. Ini sudah memang harus nempel ke pribadi gitu. Kalau sudah jadi budaya itu sudah nggak perlu lagi disuruh-suruh gitu ya. Betul. Ya sekarang kan lagi pandemi nih, pakai masker aja pada susah ya. Kebetulan sedang menyendiri, jadi saya tidak perlu pakai masker gitu. Saya juga sama, saya menyendiri juga dalam studio ini. Oke, Pak Deden, ini sebagai ajang konsultatif dari Sobat Kapitalk sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Ini langsung aja ya dari Sobat Kapitalk bernama Pak Amrullah ya. Ini pertanyaannya, apa saja resiko-resiko yang akan ditemukan dalam manajemen distribusi dan promosi? Dan bagaimana solusi atau cara membandingkan resiko-resiko yang terjadi tersebut? Ya, silakan Pak Den. Di dalam distribusi maupun promosi tadi ya, kalau tidak salah. Distribusi dan promosi. Distribusi itu kan bagaimana sesuatu disampaikan pada pihak ketiga. Berarti distribusi ada di tengah-tengah. Ketika distribusi ada di tengah-tengah, berarti kita mesti paham bahwa seorang yang berada di bagian distribusi itu dia akan menjadi seorang supplier sekaligus juga menjadi seorang konsumen. Kenapa? Dia akan menjadi supplier bagi step berikutnya yaitu end customer dan dia akan menjadi supplier bagi bagian produksi gitu atau misalnya bagian yang di awal. Nah, pasti resikonya akan ada di 2 kaki. Pertama harus memastikan produknya terdeliver dengan baik. Dia juga harus memastikan bahwa barang yang diterima juga dalam kondisi baik, sehingga dari situ saja sudah kelihatan ada 2 resiko yang nempel gitu, bahwa resiko produk cacat dan resiko barang tidak terdelivery gitu ya. Belum dari situ kalau kita mau turunkan lagi banyak sekali turunan-turunan resiko yang bisa muncul gitu, misalnya perlunya ada pengecekan sebelum diterima barang, kemudian misalnya ketika delivery harus memastikan bagaimana kerjasama dengan pihak pengirimannya. Itu 2 di bidang itu ya. Kalau misalnya kita bicara bidang promosi, mungkin akan lebih luas lagi. Karena apa? Ketika promosi, kita akan bicara bagaimana kita ngobrol dengan orang lain, bagaimana kita akan berhubungan dengan pihak lain, bagaimana kita berhubungan dengan pihak yang akan membantu kita menyampaikan kepada pihak lain. Otomatis di sini akan lebih banyak resikonya lagi. Pertama, resiko bagaimana kita menghindari pilihan-pilihan kata yang tidak tepat. Betul. Seringkali kita menggunakan pilihan kata yang tidak tepat sehingga akhirnya menjadi masalah gitu. Contoh misalnya ya ini bukan lagi ngomong politik, tapi beberapa tahun yang lalu sempat kejadian sebuah produsen roti karena salah bicara akhirnya muncul sikap untuk boikot roti tertentu gitu ya. Kemudian misalnya yang paling gampang deh kemarin deh Ronaldo misalnya. Coca-Cola. Botol Coca-Colanya ke bawah, terus ngacungin air mineral, kemudian impact-nya ke harga sahamnya. Itu kan sebetulnya hal yang simpel dari masalah promosi. Mungkin niatnya Coca-Cola adalah karena dia sebagai sponsor dia berhak menyandingkan kegiatan itu, tapi mungkin dia lupa bahwa tiap pemain juga punya preferensi masing-masing gitu, sehingga akhirnya bisa menjadi unik gitu. Nah itu yang mungkin perlu dilihat. Belum lagi kalau misalnya kita bicara dari aspek legal ya, ketika bicara promosi perlu hati-hati sekali misalnya menggunakan konten misalnya. Ketika kita memilih konten tertentu ya sebisa mungkin kita create sendiri, jangan sampai kita ambil punya orang lain, apalagi misalnya ambil punya orang lainnya serampangan gitu. Nah itu yang perlu juga hati-hati. Mungkin itu sih pembukanya untuk risiko di promosi maupun di distribusi ya. Ya terutama mungkin ada Sobat Kapitalk ini yang sedang menjalani bisnis di bidang distribusi kan, karena sekarang lagi rame-ramenya bisnis online ya. Itu perlu dijaga sekali risikonya ya Pak Deden ya. Ini bagaimana nih tentang solusi atau cara membandingkan risiko-risiko yang terjadi tersebut Pak Deden? Ini kelanjutan dari Sobat Amrullah ini. Nah itu kita perlu untuk menjadi tahu bagaimana sih caranya gitu kan. Untuk menjadi tahu bagaimana caranya memang kita harus belajar gitu ya. Tapi secara konsep
itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita harus bisa mengidentifikasi dulu risikonya, kemudian kita analisis, kemudian kita nilai, kita evaluasi. Nah, tapi sebelum itu muncul ya kita harus dulu lihat dulu. Misalnya kita akan melaksanakan promosi, konteks promosinya untuk apa dulu? Apakah promosinya sifatnya sosial, dalam arti misalnya hubungannya sama aktiviti CSR misalnya, atau memang promosi ini untuk memang pure business misalnya. Itu kan pasti juga pendekatannya akan berbeda gitu ya. Betul. Nah, berarti itu kan konteksnya dulu tuh. Kemudian lingkup marketnya di mana ketika kita bicara promosi itu? Oh, kalau misalnya untuk untuk promosi yang sifatnya sosial, berarti lingkupnya ada di ranah stakeholdernya akan ada di masyarakat, misalnya di Kementerian Sosial, misalnya kalau bicara ke pemerintah, atau misalnya bicara ke LSM misalnya. Tapi ketika misalnya ngomong ini adalah bisnis, berarti lingkupnya adalah bagaimana kita melihat agensi iklan, atau misalnya kita melihat media, kita melihat market yang lebih luas lagi gitu. Itu kalau kita bicara konteks sama lingkupnya. Kemudian setelah kita bisa tentukan itu, kita tentukan barrier kriterianya, di mana sih kriteria kita bisa menetapkan itu risiko atau bukan gitu. Kalau misalnya terjadi satu hal yang menyimpang dari yang kita tetapkan, kalau penyimpangannya misalnya ringan, itu posisinya ada di mana, kemungkinannya, kemudian dampaknya akan seperti apa, dan seterusnya kita bikin level. Nah, setelah kita bisa menentukan itu, baru kita bisa melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko ya, oke. Kita bikin identifikasinya. Dari tadi yang kita sudah tetapkan lingkupnya, kita tentukan konteksnya, dan kita tetapkan kriterianya. Kita buat nih satu persatu risikonya apa saja. Kemudian dari situ, kemudian kita analisis. Oh, kalau risikonya A, misalnya risikonya tadi misalnya kita mau sifatnya sosial, tapi ternyata terkesan jadi promosi. Berarti akan muncul kesan bahwa perusahaan memanfaatkan aktivitas sosial untuk promosi misalnya. Mungkin misalnya kita bisa leveling risikonya ada risiko menengah misalnya. Dan dampaknya akan seperti apa? Dampaknya orang tidak akan percaya lagi gitu ya. Nah, itu bisa ke sana nanti analisisnya. Kemudian dari situ nanti kita evaluasi. Oh, kalau untuk seperti ini pilihan tindakannya akan seperti apa ya? Misalnya risikonya terjadi, apakah kita akan cari penyebabnya, kemudian penyebabnya kita hilangkan, apakah kita akan hindari saja sehingga kita tidak melaksanakan aktivitas tersebut, atau misalnya kita lakukan tindakan pencegahan sebagai mitigasi, kemudian bisa juga kita misalnya kerjasama dengan pihak lain untuk meminimalkan risikonya, bisa macam-macam gitu ya. Nanti dari situ otomatis kita mesti catat, jangan sampai tidak dicatat. Karena apa? Itu akan menjadi pelajaran buat kita ke depannya untuk menghindari risiko yang sama terjadi lagi. Itu Pak Ahmad. Oke. Menarik sekali Pak Deden atas penjelasannya, dan ini semoga bisa memancing sobat yang bertanya ini untuk ikut pelatihan. Ya, berikutnya adalah dari sobat Wahyu mempertanyakan seberapa sulit sih sertifikasi manajemen risiko itu? Ya, silakan Pak Deden. Alhamdulillah sih kalau sertifikasi sebetulnya tidak sulit ya. Karena apa? Karena pertama kalau kita bicara ujian nggak ada hitung-hitungan gitu ya. Tapi memang yang agak sulit adalah bagaimana kita memahami konsepnya, bagaimana sih kita memahami konsep manajemen risiko itu sehingga sebetulnya kalau ditanya ada yang dihafal nggak sih? Saya ke peserta kelas saya itu selalu bilang, kalaupun ada yang perlu dihafal, itu hanya perlu hafal konsep tadi 3 lingkaran yang saya sebutkan di awal tadi itu, yang prinsip, kerangka, dan proses gitu. Itu saja yang dipahami konsepnya, tidak perlu memahami yang lain, karena sebetulnya manajemen risiko itu sifatnya logis, bisa diterima oleh akal, karena kita sebagai manusia pasti akan melihat satu cost dan benefit dari satu aktivitas gitu ya. Jadi kalau ditanya sulit atau tidak ya sebetulnya balik lagi ke niat kita. Kalau niat kitanya memang ingin menjadi kompeten, saya rasa tidak ada yang sulit gitu ya. Gitu kira-kira. Ya. Semoga jawaban Om Deden bisa memuaskan sobat Wahyu. Dan berikutnya adalah sobat Aristo bertanyakan, apakah kompetensi manajemen risiko ini bisa digunakan untuk semua lini berbisnis usaha? Ini tadi udah dijelaskan juga sebenarnya nih. Ya. Harusnya bisa. Ya. Karena gini, tadi kan saya sudah singgung bahwa manajemen risiko itu sifatnya generik ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bekerja di unit manajemen risiko untuk menjadi seorang praktisi manajemen risiko. Bapak Ibu bisa jadi menjadi seorang HRD yang handal, yang punya kemampuan memahami risiko, sehingga ketika proses rekrutmen,
proses pengembangan karyawan itu dipikirkan risiko, cost dan benefitnya. Atau misalnya Bapak Ibu sebagai seorang keuangan misalnya bisa saja menjadi seorang keuangan yang sangat paham risiko, yang sangat sadar risiko. Karena apa? Karena dengan kita punya tingkat perhatian yang tinggi pada risiko, kita akan bisa meminimalkan kerugian perusahaan dan mungkin bisa membantu perusahaan menjaga tingkat cash flow yang bagus dan segala macamnya gitu. Atau misalnya Bapak Ibu sebagai seorang marketer yang baik kemudian aware sama risiko, bisa saja semua aktivitas marketing tetap jalan dengan baik, bahkan harusnya dengan konsep marketing yang dikawal dengan risiko yang tepat, semua potensi masalah bisa dihindari sejak awal. Jadi tidak harus trial and error atau ada proses screening yang kurang tepat untuk mencapai satu target pemasaran. Jadi siapa saja bisa belajar manajemen risiko, tapi tidak harus berkarir menjadi seorang ahli manajemen risiko atau menjadi seorang yang bekerja di unit manajemen risiko. Karena tadi mapping tadi ya, generik tadi itu, bahwa kedepannya tiap unit kerja itu akan punya yang namanya risk officer. Tiap unit kerja akan punya yang namanya risk owner. Dan nanti ketika misalnya naik level menjadi seorang di posisi manajerial, dia juga akan menjadi seorang pimpinan yang harus paham risiko, karena dia akan punya counterpart unit manajemen risiko yang mungkin akan banyak diskusi. Jadi kalau misalnya kita bicara anggaplah misalnya satu perusahaan ada 10 unit kerja, di masing-masing unit kerja ada 10 orang misalnya, paling tidak itu harus ada 2 orang di masing-masing unit kerja untuk orang yang paham risiko. Paham tentang risiko, ya. Akhirnya kalau sudah seperti itu, yang terjadi adalah dari 100 orang tadi itu berarti harus ada paling tidak 20 orang yang paham risiko. Berarti kesempatannya itu sudah 20% dari total karyawan yang kita bisa berkembang kalau kita paham risiko. Ya. Berikutnya, Pak Deden, ini dari Sobat Nursanti. Ini tentang ISO, ini dia mempertanyakan. Lebih baik menguasai ISO apa saja agar suatu perusahaan mampu mengendalikan risikonya, dan mengapa memilih ISO-ISO tersebut? Terima kasih. Ya, silakan Pak Deden. Nah, balik lagi. Ini menarik ini tentang ISO. Perusahaannya ada di bidang apa dulu? Karena kalau misalnya perusahaannya ada di bidang yang umum, misalnya anggaplah dia manufaktur gitu ya. Pasti manufacturing itu akan diakui kepercayaannya kalau dia punya manajemen mutu yang bagus. Berarti dia harus comply dengan ISO 9001. Tapi ISO 9001 ini kan baru mengatur tentang mutunya saja. Bagaimana masing-masing aktivitas menjaga mutu ini dikelola risikonya, ya dia harus paham juga konsep manajemen risikonya. Otomatis kalau misalnya ditanya perusahaan harus seperti apa sih? Ya perusahaan sebaiknya comply sama ISO 9001. Dalam arti perusahaan bisa paham dulu bagaimana sih mutu perusahaannya terjaga gitu ya. Setelah itu kalau misalnya fase berikutnya tentang bagaimana sih lingkungan lingkungannya dijaga, berarti ISO 14001 gitu ya. Nah, orang-orangnya ini yang harus disiapkan untuk paham itu. Tapi kan kalau misalnya ISO 9001 dan 14001 itu kan nempelnya ke company, sehingga nanti yang mungkin butuh di sertifikasi itu paling hanya seorang QMR dan satu atau 2 orang di masing-masing unit, sehingga tidak perlu semuanya. Tapi kalau misalnya ditanya as a personal saya mesti belajar apa? Ya belajar ISO 31000. Karena apa? Once kita bisa belajar ISO 31000, kita paham konsepnya, kita kompeten di bidang itu, mau ada ISO jenis apa aja, kita bisa melakukan pengelolaan risikonya secara tepat, dan otomatis hasil yang diperoleh dari target memiliki ISO tersebut bisa lebih baik lagi. Oke. Dari Sobat Kopi Talk berikutnya, ini sebenarnya pertanyaan di awal nih, tapi nggak apa-apa sih, kita sampaikan aja ya Pak Deden ya. Dari Sobat Tati, selain potensi karir, seperti apa gambaran penghasilan orang-orang yang berkecimpung di manajemen risiko? Ini sudah pertanyaan yang tadi nih Pak Deden. Ya kalau ya kayak saya lah, misalnya kebetulan saya kompeten di bidang manajemen risiko, kemudian saya kadang dimintain tolong untuk membantu konsultasi manajemen risiko, kemudian juga menjadi pengajar di kelas manajemen risiko, ya pasti ada yang saya terima di luar apa yang rutin saya dapat gitu ya. Kalau ditanya nilainya, itu nilai relatif. Mungkin buat saya besar, buat Pak Ahmad kecil, buat Bapak besar, mungkin saya besar sekali gitu ya. Jadi kalau dibilang nilainya, menurut saya itu sangat relatif ya. Tapi kalau dilihat dengan sekarang sudah ada SNI-nya itu, berarti kan paling tidak ada 4 leveling yang kalau misalnya Bapak Ibu memang ingin mempelajari itu,
sampai di level ke-6 kalau kita bicara taksonominya belajar itu gitu ya, ada sampai ke level paling atas di level ke-6 itu create gitu ya. Mungkin sudah tidak bisa diukur lagi ya, karena misalnya bisa saja tidak terbatas gitu ya. Karena misalnya Bapak Ibu sudah sangat paham sekali, sudah sangat expert sekali, akhirnya menjadi betul-betul jagoan banget gitu ya. Ya bisa saja semua orang percaya pada Bapak Ibu, kemudian setiap jasa konsultasi diserahkan ke Bapak Ibu sekalian, yang kalau sudah tidak terbatas lagi gitu. Ya, tidak terbatas ini, minimal BMW atau Mercedes bisa kebeli lah, selesai project gitu ya. Okay. Ini Pak Ahmad ada pertanyaan yang nanya nih di chat. Saya bantu jawab ya. Yeah, okay. Ini pemula yang belajar manajemen risiko, buku referensinya apa? Buku referensi banyak ya. Tidak ada buku yang baku sebetulnya. Tapi kalau bicara akademis memang ada beberapa buku ajar maupun buku textbook gitu ya. Tapi kalau misalnya ingin lebih spesifik langsung ke praktek ya, cari saja referensi yang berkaitan sama ISO 31000 gitu ya. Ini tentang itu ya, tentang buku ya. Ada lagi pertanyaan yang sebentar, teman di atas ya. Ini yang kalau misalnya ada yang ambil izin nih. Perpanjangan izin ya, perpanjangan izin. Nah, di LSP pasar modal itu sekarang sudah diberikan izin untuk perpanjangan ujian secara online. Bahkan ujian pun sudah online sekarang. Jadi ujiannya dilaksanakan secara online lewat sistem ujian di LSP pasar modal. Kemudian nanti setelah 3 tahun proses perpanjangannya pun bisa dilaksanakan secara online. Jadi semuanya sekarang sudah online base. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut lagi dengan misalnya harus keluar rumah segala macam gitu ya. Sudah ada pelindungnya dengan uji-uji yang sifatnya online. Melindungi dan menciptakan nilai gitu. Nilai aja itu ya, betul. Ini seru nih menjawabnya. Bagaimana sih kita melindungi nilai kita gitu. Saya bicara personal aja ya Bapak Ibu ya. Ketika kita ingin melindungi risiko kita, apa sih risiko saya sebagai seorang personal? Risiko saya sebagai seorang personal adalah potensi kehilangan pendapatan. Potensi kehilangan pendapatan ini harus saya jaga gitu. Tapi kan kadang-kadang misalnya kalau Bapak Ibu karyawan ya dari kantor dapatnya ya segitu gitu kan. Terus bagaimana sih kita melindungi diri kita gitu. Nah itulah kenapa kalau saya ditanya gitu ya, Pak, apakah Bapak loyal pada perusahaan Bapak? Saya akan jawab bahwa saya loyal pada diri saya sendiri. Yang berkarir itu saya, bukan perusahaan. Sehingga ketika misalnya saya sudah punya sesuatu yang standar saya terima dari company, saya harus mengembangkan diri saya dengan cara apa? Bisa dengan belajar, bisa dengan investasi, bisa dengan macam-macam. Jadi cara kita melindungi nilainya yang paling mudah, yang memang tidak perlu effort, ya kita investasi. Sebagian dari penghasilan kita simpan, kita tabung, itu kita melindungi nilai kita. Tapi kan itu nggak cukup, nilainya harus ditingkatkan. Betul kan? Nah, ketika ditingkatkan itu ya otomatis investasinya jangan investasi yang sederhana. Misalnya kita punya uang 1.000, semuanya kita taruh di deposito gitu. Tapi sebagian kita taruh buat yang lain misalnya. Dan menurut saya salah satu investasi yang penting untuk meningkatkan nilai kita ke depan, jadi melindungi nilai kita saat ini dan menjaga ke depan adalah belajar. Karena begini, ketika kita belajar, memang di awal kita akan mengeluarkan investasi. Saya tidak pernah mengatakan belajar itu biaya ya. Saya selalu mengatakan bahwa belajar itu investasi. Adalah investasi. Kita akan keluar dana untuk investasi belajar. Tapi once belajar sudah selesai, kita akan menikmati hasilnya. Dan saat ini tren kedepannya kan kalau kita lihat saja misalnya menteri pendidikannya sudah bukan seorang profesor gitu ya, hanya seorang S2 gitu ya. Berarti terlihat bahwa kedepannya itu kompetensi itu bukan dilihat lagi dari gelar akademis, tapi bagaimana seseorang itu kompeten. Dan untuk mengakui kompetensi itu saat ini cara yang paling mudah adalah apa? Ikut uji kompetensi. Tidak perlu di LSP pasar modal saja. Di Indonesia itu sekarang ada 1.800-an LSP dengan berbagai bidang ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ada yang sukanya misalnya di bidang IT, silahkan cari kompetensi di bidang IT, ada LSP-nya, silahkan ikut ujian di sana, jadi kompeten di bidang tersebut. Atau misalnya bahkan sampai pekerjaan, mohon maaf bukannya saya merendahkan, tapi pekerjaan yang paling sederhana gitu ya. Misalnya sebagai seorang pekerja bangunan gitu ya. Sekarang sudah ada standar kompetensinya. Bisa diambil.
Dan mungkin bisa saja nanti ketika sudah memiliki itu, ketika ditanya oleh orang, misalnya saya sebagai tukang tembok gitu ya, Pak Dedan bisa bangunin rumah, bisa berapa biayanya? Yang saya tahu biayanya misalnya 100.000 per orang per hari. Wah, nggak bisa Pak, saya kan sudah punya sertifikasi kompetensi ini. Saya sudah tersertifikasi loh Pak, ada burung garudanya. Nilainya naik. 100.000 per hari. Nah, berarti kan kita sudah meningkatkan nilai kita. Itulah bentuk dari kita melindungi dan meningkatkan nilai kita. Itu kita bicara personal ya. Kalau kita bicara perusahaan, pasti akan bicaranya jauh lebih luas lagi skopnya. Oke. Ya. Berikutnya, Pak Deden, ini dari Sobat Nurul. Dari sekian banyaknya jenis manajemen risiko, manakah risiko yang mungkin memiliki potensi yang tidak terlalu berpengaruh dalam investasi? Emang ada Pak ya? Risiko dalam investasi itu ya gini, kalau kita ngomong investasi, kita harus paham dulu bahwa investasi itu kita menyisihkan apa yang kita punya untuk dilindungi, biar nilainya nggak turun. Karena kan inflasi itu membuat nilai uang menjadi turun gitu ya. Sehingga kita harus memastikan bahwa sebagian dari uang kita itu terlindungi nilainya. Nah, ketika kita ingin melindungi nilai kita, ya kita harus cari tempat yang benar untuk menyimpannya gitu ya. Ya yang paling aman kita lihat apa sih? Deposito, misalnya sekarang deposito anggaplah 4%, inflasi 2%, kita masih ada sedikit untung gitu ya, sedikit 2%, tapi kan ada pajak segala macam. Tapi kan nggak cukup juga untuk mengcover kebutuhan kita, karena kan kita pengennya bukan cuma dilindungi nilai uang kita, tapi juga kita bisa meningkatkan nilainya. Otomatis harus mencari yang lebih besar lagi returnnya. Nah, kita cari investasi-investasi yang memang nilainya tinggi, tapi harus hati-hati karena yang namanya investasi itu juga banyak jebakannya. Kalau Bapak Ibu teman-teman kurang paham seperti apa sih investasi yang aman tapi menguntungkan, ya jangan dulu nyemplung sembarangan gitu. Kan sekarang banyak nih, kalau saya lihat tadi Bursa Efek sudah senang dengan jumlah investor yang semakin meningkat jumlahnya gitu, tapi di balik itu banyak juga investor yang kejeblos gitu ya. Nah, itu ya karena mereka tidak hati-hati, mereka hanya terbawa euforia harus investasi, euforia nggak ada kerjaan karena pandemi, sehingga sebagian uangnya mendingan diinvestasiin, tapi mencari instrumennya kurang tepat. Jadi pasti resiko kecil besar itu tergantung dari bagaimana kita di awal menentukan cita-cita kita dalam berinvestasi. Dalam berinvestasi ya. Oke. Berikutnya Pak Deden, ini dari Sobat Bambang. Ya. Beda komite risiko suatu perusahaan dengan tim manajemen risiko. Bedanya apa ya? Komite risiko dengan tim manajemen risiko, mungkin maksudnya begitu. Kalau komite risiko itu biasanya di bawah dewan komisaris. Di bawah dewan komisaris ya. Tapi kalau unit manajemen risiko itu di bawah direksi. Jadi dia itu ada di second line of defense. Di second line-nya itu adalah unit manajemen risiko. Nah, komite risiko itu akan membantu komisaris. Mungkin dia ada di posisi line of defense atau membantu dalam sisi yang lain. Jadi bedanya di situ ya. Kalau yang pasti yang akan terjun dalam aktivitas sehari-hari yang di tim manajemen risiko atau di unit manajemen risiko. Kalau di komite risiko biasanya setelah dapat laporan dari tim manajemen risiko, sampai ke direksi dan komisaris, nanti komite risiko yang akan menelaah risiko-risiko tersebut. Oke, jadi ada dua ya, dari komisaris juga ada, direksi juga ada ya, punya tim masing-masing ya. Oke. Berikutnya dari Sobat Dewi, ini nanyain tentang gelar. Nih, gelarnya apa? Kalau yang kita tahu CRP ya gelarnya kan, nggak ada lagi yang lain toh? Sebetulnya banyak sih penyedia manajemen risiko ya. Saya tidak boleh menafikan hanya LSM pasar modal, tapi ada beberapa industri lain yang juga memiliki standar gelar manajemen risiko yang beda-beda gitu. Ada yang di perbankan misalnya, mereka menggunakan BSMR level 1 sampai level 5 gitu ya. Kemudian di industri asuransi ada lagi gelarnya gitu. Nah, tapi kalau untuk di pasar modal memang yang digunakan oleh LSM pasar modal ada dua. Certified Risk Associate untuk ahli manajemen risiko media. Itu biasanya levelnya itu teman-teman yang mau lulus perguruan tinggi sampai yang pengalamannya 2 tahun gitu ya. Itu nanti jenjang yang bisa diambil itu di CRA, kemudian kalau yang di atas itu bisa mengambil yang Certified Risk Profesional atau CRP. Gitu Pak Ahmad. Ya, berarti masing-masing juga ada punya gelar sendiri-sendiri ya ininya. Ya, betul. Dan tiap industri karena juga punya karakter risiko masing-masing, mereka juga punya standarnya yang beda-beda. Tapi saat ini kalau kita lihat untuk risiko yang sifatnya umum sudah mulai mengarah. Jadi kalau misalnya risiko di industri perbankan, memang mereka sudah punya risiko yang mengacu ke BESOL misalnya.
Tapi untuk operasional di perusahaannya kan tidak semuanya bisa mengacu ke itu. Biasanya nanti mereka akan juga comply ke standar manajemen risiko yang lain. Iya. Baik, Pak Deden, berikutnya dari Sobat Kopitalk, Fitria. Risiko pandemi terhadap perubahan perilaku bisnis asuransi. Nah, bagaimana ini? Harus, yang pasti bisnisnya sih harusnya tambah besar ya. Iya. Menurut saya, kenapa? Karena semakin orang butuh jaminan. Cuma balik lagi, ketika bisnis asuransi ini harusnya membesar karena banyak orang yang butuh dijamin atau industri yang butuh dijamin, ternyata kekuatan bayarnya nggak ada. Oke. Karena kalau misalnya dia industrinya lagi turun kinerjanya, kalau dia perorangan juga banyak yang sedang turun pendapatannya gitu ya. Sehingga memang bukan cuma industri asuransi, banyak perusahaan, bahkan industri retail aja atau FMCG yang misalnya tadinya lebih tahan terhadap krisis saja, sekarang mungkin tidak setahan itu ya. Karena apa? Karena ketika kita bicara misalnya orang yang tadinya beli produk kemasan besar misalnya, atau tadinya malah misalnya belinya produk kemasan kecil karena nanti gampang tinggal beli lagi kalau habis, sekarang mungkin belinya yang besar-besar gitu. Sehingga tadinya misalnya orang butuh belinya 2 mingguan, sekarang jadi belinya cuma sebulan sekali, otomatis jumlah penjualan akan turun gitu ya. Itu dari sisi FMCG. Dari sisi retail juga sama, orang juga akan menunda pembelian segala macam, dan impact-nya memang ke asuransi. Tapi nature-nya mungkin saat ini memang semuanya akan sedang mencari the new normalnya. Buat mereka seperti apa sih? Buat kita tuh seperti apa sih? Buat saya sendiri pun misalnya saya sedang masih mencari new normalnya. Saya tuh dari mana gitu. Oke. Tapi once itu sudah ketemu, saya rasa akan kembali pada equilibrium awalnya, akan kembali pada keseimbangan awalnya. Yang butuh asuransi akan kembali nyari asuransi, yang lain-lain juga sama. Seperti saya misalnya oleh provider asuransi yang saya ikuti gitu ya, ditawarin nambah perlindungan baru karena COVID misalnya. Bukannya tidak mau, tapi karena emang pertahanannya sekarang sedang dijaga untuk menahan yang lain, ya ada yang saya tunda gitu. Nah, kayak gitulah kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara industri, mungkin bukan cuma asuransi ya, semua industri juga sedang melakukan hal yang sama gitu ya. Ya. Baik, Pak Deden, berikutnya dari Sobat Tita. Ini curhat ini, tapi curhat ini sangat bagus untuk kita share juga ya ke sobat yang lainnya. Sebagai karyawan yang mempunyai sertifikasi BSMR2, kenapa tawaran pekerjaan selalu masuk ke divisi funding? Apakah karena background majority funding? Bukankah funding pun mempunyai analisa resiko? Nah, terus apakah ada chance untuk menggeluti di bidang risiko seperti halnya business development? Tolong katanya pencerahannya, karena hanya ini mulai jenuh katanya di bidang funding. Silakan Pak Deden. Biasanya gini, pengalaman saya berkarir nih ya, sebelum saya akhirnya menjadi praktisi manajemen risiko gitu. Ketika saya berkarir di sebuah korporasi, memang kita akan terjebak dari CV kita gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat CV-nya, background-nya banyakkan di funding nih, banyakkannya di funding, terus background pekerjaannya. Pasti ketika misalnya apply ke tempat yang baru, misalnya orang HR-nya yang akan dilihat pertama adalah, oh ternyata dia punya background funding kuat nih, berarti saya nggak butuh lagi nge-training dia untuk belajar macam-macam, ya udahlah kita cari posisi di funding lagi. Nah, memang akhirnya kalau misalnya mau berani itu pindah industri. Jadi kalau misalnya masih di industri yang sama ya, saya yakin jebakannya akan di situ terus. Akan ada di bidang itu terus. Di bidang funding gitu. Terus misalnya, contoh misalnya teman-teman saya yang di retail gitu ya, selalu bilang retail mah kecil, entar dari situ ke situ lagi. Paling tak ketemunya misalnya pindah dari Guardian, pindah ke Century, dari Century pindah ke Watson, situ aja terus muter-muter. Ya karena memang bergeluti di industri yang sama. Mungkin harus berani untuk keluar dari sistem, harus berani melebar gitu ya. Mungkin akan terkesan kotor di CV gitu ya, pindah industri, tapi sebetulnya kalau misalnya nantinya di ujungnya ingin menjadi seorang praktisi yang spesifik di bidang tertentu, misalnya ingin jadi ahli, baiknya memang berani mencoba banyak industri. Saya misalnya pernah di industri media, saya pernah di manufaktur, saya pernah di servis, saya pernah di pendidikan, saya pernah di retail.
Nah mungkin ini yang membantu saya juga punya pemahaman yang lebih kuat ketika bicara risiko dari berbagai lini industri. Jadi saya tidak hanya bicara risiko bank aja atau risiko servis aja. Nah itu mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada yang memang kok kayaknya saya mentok nih di karir di bidang ini, terus harus mau nyoba nyamping ke industri yang lain. Misalnya tadinya di banking, pindahnya ke asuransi, atau pindahnya misalnya ke pasar modal gitu. Karena banyak teman-teman di banking yang sangat kuat analisanya harusnya bisa menjadi seorang analis di pasar modal gitu. Menurut saya itu. Jadi sebaiknya untuk sobat Tita ini pindah aja gitu ya, pindah ke sektor lain ya, ke bidang lain gitu ya. Sudah semua bapak-bapak, saya sudah pindah semua, pasar modal, asuransi, banking, koperasi, sampai saya punya usaha otomotif, sampai konstruksi, semuanya udah saya pegang. Nah itu berarti Ibu tinggal belajar manajemen risikonya Bu. Jadi Ibu nanti akan kuat di semuanya Bu. Iya. Ibu akan menjadi seorang pebisnis yang handal Bu. Kalau Ibu sudah punya pemahaman. Amin. Tinggal belajar manajemen risikonya aja Bu. Iya. Sampai ke bidang konstruksi udah juga ya, Sobat T? Sudah Pak, saya alhamdulillah sudah di tahun ini masuk tahun kedua saya punya usaha konstruksi yang dimana saya nol, tapi saya beranikan diri untuk saya tariklah teman-teman saya yang memang sudah berada di bidangnya, mungkin dari arsiteknya, perhitungan dari manajemen konstruksinya, apa segala macam, sampai saya belajar yang namanya ngitung pasir, semen dalam satu dinding itu dengan luasan berapa, harus berapa, sampai ke situ saya sampai Pak. Ke situ ya? Sampai akhirnya saya saya pengen bekerja lagi ya, akhirnya saya masuklah dalam institusi keuangan koperasi lah ya yang saya sebut itu, balik lagi funding, saya pengen punya sesuatu yang berbeda, saya pengen bikin produk, saya pengen bikin skema yang menarik buat calon nasabah saya. Kok nggak ke situ, malah ngelihatnya oke, Mbak Tita ngurusin funding, baik. Tapi asik kan? Itu udah passionnya Ibu Bu. Susah-susah gampang sih Pak. Iya. Memang itu balik lagi Bu, apa namanya? Kadang-kadang akhirnya orang percaya itu karena backgroundnya kita Bu. Jadi mungkin kepercayaan itu tinggal bagaimana kita leverage menjadi satu hal yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi misalnya bisa saja misalnya nanti Ibu melihat itu funding itu sebagai berkah gitu, bahwa memang pada akhirnya saya bisa mengembangkan apa yang menjadi passionnya Ibu ke depan. Iya. Betul Pak. Padahal bukan yang lucu tadi itu di bidang konstruksi, padahal bukan orang teknik sipil ya, atau apa? Bukan. Belajar pasir juga ngitung. Iya, karena sangat perfeksionisnya saya terhadap sesuatu. Jadi saya melihat kalau misalnya bangunan saya begini dibangunin sama kontraktor lain, saya berpikir gitu kan, apa yang salah dari ini? Akhirnya saya cuma ngobrol sama teman-teman saya, apa ya usaha ya segala macam. Gue punya ini. Akhirnya saya kombinasiin dan saya belajar. Oh seru ya ternyata gitu. Walaupun memang margin tipis, tapi kepuasan klien yang luar biasa itu menurut saya udah kebanggaan diri sendiri gitu. Dengan berjalannya proyek saya yang kecil-kecil, cuma renovasi rumah, walaupun marginnya ya Allah Pak 10% aja udah alhamdulillah, tapi continue. Mbak saya punya rumah di sini, tolong ini. Oh ya sudah, saya berpikir di situ gitu kan. Chance-nya tuh lucu di situ, resikonya pun luar biasa gitu. Pasang pipa AC kemana-mana, oh my god gitu kan. Tapi it's okay, itu pembelajaran buat saya dengan tim saya di lapangan. Jadi prinsipnya kalau sudah punya sertifikat manajemen risiko itu bisa semua lini pekerjaan Bu. Jadi apa aja bisa dikerjakan. Iya. Baik Bu Tita, terima kasih. Terima kasih. Oke, berikutnya Pak Deden, ini ada lagi. Ini masih memang banyak bertanya tentang karir ini, manajemen risiko di era sekarang ini, karirnya bagaimana nih Pak Deden katanya? Dari Sobat Rega ini. Karirnya itu mungkin tadi saya coba kembali lagi bahwa kita tadi kenal ada SNI 8848, SNI 8849 yang ternyata manajemen risiko itu sudah semakin disadari penting oleh banyak pihak gitu. Jadi misalnya kalau kita yang sudah, misalnya Bapak Ibu yang sudah bekerja gitu ya, ingin mencari karir ya memang tinggal bagaimana sih karir saya yang sekarang ini tinggal diperkuat dengan pemahaman risiko yang baik sehingga saya bisa meningkatkan karir saya karena saya sudah aware sama risiko, sehingga setiap proses bekerja saya selalu didampingi dengan
pengelolaan risiko yang tepat, sehingga faktor kegagalan pencapaian target, kegagalan operasional itu bisa dihindari karena kita sudah aware risiko. Nah, tapi kalau misalnya bagi teman-teman yang baru atau misalnya memang sedang berniat masih relatif muda gitu ya, memenuhi syarat untuk pindah ke misalnya pengen jadi ASN gitu ya. Karena dengan adanya ISO 8848, kemudian SN 888, kemudian harus ada standar posisi tertentu untuk manajemen risiko. Saya rasa kedepannya itu posisinya itu sangat-sangat terbuka lebar gitu ya. Jadi saya seorang lulusan sarjana pertanian, terus saya jadi penyuluh pertanian misalnya di satu kabupaten. Apakah saya tidak perlu belajar risiko? Justru harus belajar risiko. Karena apa? Bagaimana kita menjadikan petani-petani itu lebih berdaya dengan menanam padi yang misalnya pada kondisi tertentu, pada waktu tertentu, yang tadinya misalnya kita hanya pakai ilmu teknik pertaniannya saja, kita bisa tambahkan dengan faktor-faktor risiko, sehingga misalnya proses penanaman padi bisa lebih optimal, proses pemanenan bisa lebih baik gitu. Hal yang sama juga misalnya ketika kita Bapak Ibu misalnya saat ini ada yang masih berkarir, masih relatif muda, kemudian berkarir menjadi ASN dan ditaruh misalnya di level kecamatan sebagai Pak Camat atau sebagai Pak Lurah gitu ya. Ketika memberikan layanan kepada masyarakat dengan layanan berbasis risiko, pasti pelayanannya akan lebih baik. Karena apa? Ketika misalnya akan memutuskan satu hal yang sifatnya pengembangan masyarakat, akan juga dipertimbangkan risikonya. Oh, kalau misalnya saya hanya seperti ini, berarti bakal begini, aspek risikonya bakal seperti ini. Nah, hal-hal kayak gitu menurut saya akan menjadi tren ke depannya, karena kalau kita lihat ya, sejak sebelum tahun 2001 mungkin banyak perusahaan yang belum banyak yang aware resiko. Kemudian tahun 2001 kejadian Enron sama WorldCom, akhirnya di level korporasi besar sudah mulai paham resiko dan wajib menerapkan manajemen resiko. Kemudian akhirnya kejadian 2008 juga semakin memperkuat lagi bahwa perlu manajemen risiko. Akhirnya muncullah ISO, kemudian bahkan POSO pun merevisi POSO-nya menjadi POSO yang lebih ramah resiko. Dan saya yakin ke depannya ini akan menjadi satu tren yang baik, bahwa semua pelaku bisnis, semua pelaku usaha akan senang kalau punya tim kerja, punya karyawan yang sangat aware sama risiko. Sama risiko ya, betul. Ya, Pak Deden, berikutnya ini mungkin pertanyaan terakhir. Kita udah hampir 1 jam kita lewati acara Kopi Talk ini. Dari sobat Jonathan ini mempertanyakan tentang, masih dengan tidak jauh dari masalah karir ini Pak Deden, sebagai manajemen risiko, apakah hanya bisa bekerja di sekuritas dan financial service, atau juga bisa diterapkan di startup? Nah, ini lagi rame-rame sekarang startup nih Pak Deden. Bagaimana kira-kira tentang risiko startup? Harusnya startup itu yang paling aware risiko gitu. Kalau saya lihat beberapa startup yang tumbuh, kemudian mau besar tidak besar-besar, akhirnya malah jadi turun gitu ya. Atau misalnya kalau kita lihat beberapa inkubator yang mencoba mengembangkan startup yang berbeda-beda gitu ya. Masalah di startup itu ada 2 kalau saya lihat. Yang pertama adalah mereka punya kecepatan berpikir, bertindak yang tinggi, tapi mereka kadang-kadang lupa dari sisi pemahaman pembiayaannya kurang kuat, sehingga akhirnya targetnya adalah bagaimana mencari funding yang besar gitu. Padahal intinya bukan itu, intinya adalah bagaimana fundingnya bisa dikelola dengan baik. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan funding yang baik ini, yang seringkali terlihat diabaikan adalah bagaimana risiko bisnisnya dikelola. Nah, banyak startup yang akhirnya mungkin mati sebelum berkembang gitu ya, karena memang mereka tidak menggunakan faktor risiko sebagai salah satu pertimbangan bisnis. Jadi yang dicari adalah semangat bagaimana menumbuhkan valuasi segala macam, tapi lupa bahwa seringkali di internalnya sendiri ada yang harus diberesin, dan membereskan internal ini akan lebih susah ketika sudah menjadi besar. Baiknya dilaksanakan sejak masih kecil, sejak bisnisnya masih sederhana, sejak model bisnisnya sedang dibangun. Jadi pada saat membangun model bisnis harus sudah dibangun dengan bagaimana risikonya dikelola. Kalau itu sudah berjalan, saya yakin pertumbuhannya mungkin tidak akan cepat sekali, tapi akan menjadi sustain, akan menjadi panjang hidupnya gitu ya. Jadi justru di startup ini yang risikonya lebih besar ya Pak Deden ya? Ya, karena biasanya teman-teman di startup ini kan biasanya muda-muda gitu ya. Semangatnya tinggi-tinggi. Saya pun tidak bisa mengejar kecepatan semangatnya gitu, tapi
kadang-kadang mereka lupa bahwa ada faktor risiko yang harus dikelola, dan itu yang tidak jarang diabaikan oleh mereka gitu ya. Baik Pak Deden, sudah hampir 1 jam kita bincang-bincang di dalam Kopi Talk, dan semoga terima kasih kepada para sobat Kopi Talk yang sudah bergabung di acara Kopi Talk, dan semoga apa yang kita sajikan dalam acara Kopi Talk ini bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirul kalam, terima kasih kepada Pak Deden yang sudah bergabung. Terima kasih sama-sama Pak Ahmad, kepada semuanya, para kasih. sobat Kopi Talk, dan selanjutnya saya kembalikan ke Citra. Silakan.